Testing camera, tester camera. Saya selalu mendapatkan hal seperti ini, merekam kamera yang mati berjalan, rekamannya berjalan, rekaman kamera saya berjalan. Sebenarnya on record, tetapi pas saya setel nih, tunggu. Jadi kamera saya akan berjalan nih, tetapi pas saya setel kemudian setelah selesai tapi mati gitu ya, itu kenapa ya? Tetapi jumlah kapasitas yang terpakai itu tertera gitu, umpamanya 800 sekian MB megabyte itu tertera, tetapi tidak dapat berjalan. Setelah saya klik itu mati lagi, nggak bisa nyala, tetapi megabyte-nya ada jumlahnya. Itu saya mencurigai pihak-pihak lain yang terkait dengan sistem komputer dan internet. Itu ceritanya, karena saya kan pernah khusus masak, jadi saya tahu. Kalau saya tidak pernah khusus masak, saya tidak tahu. Begitu ceritanya. Semoga mudah-mudahan video saya ini bisa ditemukan oleh orang yang benar-benar manusia. Jadi memang selain manusia memang banyak hewan yang menemukan seperti hewan kera atau manusia yang menemukan rekaman-rekaman video dari orang yang merasa kesulitan, dari orang yang merasa susah itu. Kemudian mereka, namanya hewan bagaimana ya, mereka tidak mengerti. Saya berharap rekaman video saya ini ditemukan oleh manusia, bukan hewan. Saya tahu itu hewan, dan hewan tersebut juga bisa melihat rekaman dari video saya ini. Kalau mereka temukan itu, kalau tidak itu mereka tidak melihatnya. Itu yang saya harapkan. Sudahlah, lupakanlah. Dalam saya jadi 2 kali setiap merekam, saya sering mengalami keadaan seperti ini, kejadian seperti ini. 2 kali merekam dan berkali-kali. Ketika kematian pada record itu ada yang melakukannya, saya tahu di sebelah sana. Saya tahu itu maksud saya, dan saya tahu itu semua akan terjadi kepadanya. Sudah, lupakan. I'm speaking people in the land because it is another country, another land, another country. They many million people in the land. They must know what was going, what I say. If they found my lecture video like
because of hal jelas. That's it. I'm sorry. Pertama, keadaan horor di sini suatu bentuk saya seorang penganalisa yang bergerak dalam bidang penganalisaan atau penelitian. Saya sendiri sebagai pimpinannya di seluruh negara-negara yang ada di permukaan dunia ini. Wah, jadi maaf, ada beberapa sesi dalam situasi horor, yaitu horor pembunuhan, horor ghost, hantu, horor pembunuhan dari manusia ke manusia atau ke makhluk hidup lainnya. Ketiga, horor hantu asli, yaitu hantu pembunuh. Jadi begini, satu-satu saya akan terangkan mengenai hal ini ya. Mengenai horor hantu pembunuh adalah hantu yang mendendam. Hantu pendendam itu akan membunuh manusia hidup yang ia temui karena dia akan merasa mendendam. Dia mati, meninggal, kemudian dia menjadi hantu. Kemudian dia dendam dan dia akan membunuh setiap orang yang dijumpai dengan dirinya yang telah menjadi hantu itu. Dia tahu dia mati, dia telah meninggal dan dia menendam. Dia mati dan dia berkata, saya telah mati dan menjadi hantu, maka kau manusia yang akan saya jumpai akan saya bunuh menjadi saya. Itu juga gitu. Kemudian hantu juga yang dilihat oleh orang lain atau seseorang. Umpama seseorang yang pernah melihat hantu, kenapa ia membunuh orang lain setelah ia melihat hantu? Kenapa coba? Di sini banyak hewan-hewan yang berbentuk manusia di planet bumi ini. Tubuh mereka berbentuk manusia, tetapi otak mereka hewan. Mereka tidak dapat berbicara dan mereka tidak dapat berpikir bagaimana cara untuk berbicara terhadap orang lain tentunya. Mereka merasa kesulitan itu dengan Down syndrome atau orang yang mengalami keterbelakangan mental, tapi saya menganggapnya adalah manusia hewan. Itu hasil penelitian saya, ternyata mereka berotak hewan. Karena para pemeriksa dari kedokteran atau ahli kejiwaan memeriksa sistemnya, jadi mereka disebut Down syndrome atau mengalami keterbelakangan mental. Dan mereka tidak dapat mengetahui baik dan buruknya suatu keadaan. Mereka Down syndrome. They all. Biasanya mereka itu berasal dari orang-orang miskin dan atau orang-orang yang maklum di
di sini sudah banyak saat ini orang miskin yang memiliki harta gitu, jadi ya sudah sulit menerangkan mana yang orang miskin, mana orang kaya. Satu-satu cara dengan pemeriksaan kejiwaan, itu satu cara yang kita akan menemukan suatu bentuk keterbelakangan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat hal tersebut dari cara mereka mengutarakan pendapat dengan filosofi yang sama sekali tidak ada di pendidikan tersebut. Jadi saya juga nggak ngerti sih. Dan itu banyak sekali di sini orang-orang berotak hewan gitu. Jadi tapi bentuknya manusia, atau kalau bentuknya manusia atau enggak tahu bentuk mereka manusia, tapi otak mereka adalah otak hewan seperti otak keledai, ayam, sapi, kambing, anjing. Itu otak mereka isinya. Mereka hanya menggonggong, berkokok, dan mengembik. Kalau kambing, otaknya kambing, mereka akan mengembik. Kalau ayam, mereka akan berkokok. Kalau anjing, mereka akan menggonggong. Itulah, tapi tubuhnya seperti saya, seperti manusia lain, tetapi otaknya hewan. Dalam kedokteran atau ilmu kejiwaan itu disebut Down syndrome atau keterbelakangan mental. Mereka bisa berpikir tapi sebaliknya, karena mereka hewan, karena otak mereka hewan. Itu penelitian saya terhadap mereka di sini mengenai Down syndrome. Dan itu terdapat di mana-mana. Biasanya mereka akan dianggap orang waras atau orang sadar atau orang biasa saja atau tidak memiliki penyakit karena akibat pempositifan daripada filosofi yang didapat pada agama. Cerita seperti itu, baik agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya. Mereka disebut orang-orang luar biasa. Sebutannya juga luar biasa. Wah, awas, itu orang luar biasa begitu. Kalau saya kan pihak negara, jadi saya tahu. Oh, itu orang luar biasa, hati-hati. Dia pandai berbicara, tetapi dia Down syndrome. Akibat pempositifan dari pihak agama, filosofi. Bahkan banyak di antara mereka telah menjadi kaya. Karena itu kita sekarang harus berhati-hati dengan mereka itu. Kita harus memiliki pemikiran yang betul-betul matang dan teruji gitu. Video ini nih bisa ditemukan oleh manusia, tidak ditemukan oleh hewan. Itu harapan saya. Mereka itu adalah hewan-hewan, manusia berotak hewan. Jadi orang-orang luar biasa, hati-hati. Ada tiga kalimat menyeramkan atau 3 kalimat mematikan dalam situasi horor. Saat situasi tegang, horor, dan seperti tidak dapat tertolong atas suatu bentuk kejadian yang begitu membahayakan, itu kita pasti akan berkata, ada 3 kalimat tersebut. Pertama, sudah saya terangkan pada video pertama.
seram, kalimat horor, kalimat scream words, very scream, very horror, like door, patch. Dan selanjutnya, don't leave me, atau jangan tinggalkan saya. Itu kalimat kedua daripada situasi seram, situasi yang mengancam, situasi berbahaya. Ketiga, I wanna go home. Itu ketiga, itu saya ingin pulang. Itu adalah kalimat horor. Itu adalah kalimat yang seram yang bila diucapkan orang-orang horor akan bergidik mendengarnya. Apa kamu bilang kamu ingin pulang? Langsung, astaga, tolong dia cepat-cepat gitu. Itu situasi horor. Karena saya pernah mendapat pendidikannya pada suatu varietas itu hanya ingatan dari hasil keterangan melalui lisan dan tulisan yang kemudian saya baca itu pada saat itu hingga saat ini. Dan saya juga seorang peneliti yang menelitinya. Ya, di situ letaknya mengenai pembunuhan dilakukan oleh orang yang pernah melihat hantu itu, karena hantu kan baik, dia adalah roh atau jiwa yang sebenarnya belum dapat tenang, kemudian terlihat oleh kita atau oleh saya dan hantu itu biasa dihina oleh orang lain. Hantu tersebut dihina, dicemooh, dan dikatakan yang tidak, yaitu diusir, usahakan agar tiada di situ. Hal itu akan mengena kepada orang yang pernah melihatnya. Seperti salah satu keluarga kita, yang kita sayangi, dia pernah melihat hantu, tapi dia diam, dia tidak menceritakannya. Kemudian dia mendengar bahwa hantu itu dari salah satu keluarganya mungkin tidak bagus, hantu itu harus diusir, hantu itu jahat, hantu itu seram, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengena kepada orang yang pernah melihatnya, yaitu salah satu dari keluarga kita yang tidak kita ketahui kalau dia pernah melihat hantu. Dia akan marah dan dia akan berpikir bagaimana caranya membunuhmu atau membunuh orang yang menceritakan keburukan tersebut terhadap sang hantu. Di situ letaknya. Nah, itu juga sisi penggunaan horor juga. Kemudian pembunuh yang berdarah sedang warm, tidak begitu dingin, itu entah darah dingin atau darah hangat saya tidak tahu. Dan saya juga dingin karena apa ya? Karena itu karena darah saya juga dingin, tapi itu hasil dari penelitian saya dalam bidang biologi anatomi gitu. Karena saya memang
sukanya di rumah aja, di mana ruangan ini terdiri dari tembok yang memang sudah dingin, ditambah dingin oleh kipas angin, kemudian menjadi dingin dan masuk ke tubuh saya dan masuk ke darah saya menjadi ikut dingin, darah saya jadi ikut dingin. Dan orang pembunuh dingin itu bukan saya tidak dingin. Dia membunuh setiap manusia yang dia anggap mencemooh dirinya. Dia merasa kekurangan, seperti dia pernah kecelakaan, terus tubuhnya menjadi jelek, wajahnya buruk karena hancur, tapi dia masih atau cacat karena tadinya tidak cacat, dan akhirnya dia menjadi dendam. Setiap orang yang melihatnya, dia tahu orang itu menghina saya dan mengatakan bahwa saya buruk dan merasa jijik terhadap dirinya. Itu saya menceritakan tentang horor pembunuhan, dan itu adalah hasil penelitian. Biasa orang-orang tersebut tidak pernah keluar, atau bagaimana ya menerangkannya, dia penyendiri juga, sama dengan seperti seorang pelajar yang seperti saya di sini. Dia akan membunuh semua orang yang mengajaknya, meskipun orang itu tidak membicarakannya. Dia hanya melihat pemikirannya dan penglihatannya, kemudian dia akan membunuhnya. Kemudian dia akan membunuhnya. Di situ satu-satunya adalah kasih sayang. Sayangi, katakan kepadanya, saya akan mengurus kamu, menjadikan kamu kembali kepada suatu keadaan semula seperti sebelumnya. Maka dia akan berpikir tidak untuk membunuhmu, tidak untuk membunuh orang lain yang melihatnya buruk. Dia pasti akan berpikir bagaimana cara menemukanmu, atau bagaimana cara bertemu dengan kamu. Sebaliknya gitu. Maksud saya di sini adalah sebagai peneliti yang akan meneliti, saya harus melakukan penelitian. Saya harus membuat rekaman pada tempat yang berhantu. Jadi saya harus menemukan tempat berhantu, dan saya akan melakukan rekaman meskipun hanya beberapa saat, meskipun peralatan saya tidak memadai dan tidak dapat diandalkan, tapi saya akan terus mencoba. Terima kasih tepuk tangannya. Ya, semoga saja. Saya takut, tapi saya harus. Jadi meskipun saya takut, tapi saya harus. Meskipun saya takut, saya harus. Takut sekali, tapi saya harus. Takut banget, tapi saya harus melakukannya. Harus ke tempat yang berhantu tersebut, meskipun saya takut sekali begitu. Jadi bagaimana nanti sih? Apakah saya akan terus bertahan? Tidak. Saya jadi mau menyanyi nih. Sudah lupa. Saya pun tidak tahu apa yang ingin saya nyanyikan. Yang saya hafal lagu-lagu tersebut kecuali
kali saya membacanya. Saya telah menerangkan mengenai horor dalam kelas horor. Video-video saya nanti akan ditemukan oleh manusia, bukan oleh hewan. Dan saya yakin akan hal itu meskipun ditemukannya dalam semak-semak. Beneran aja ya. Seram ya, saya kayak beneran nih jadinya. Ya, bener-bener aja. Pokoknya mau saya gimana-gimana, lah, tangan saya sakit sebenarnya. Tantangan saya adalah merekam tanpa live di tempat yang berhantu, dan saya sendiri juga akan melakukannya. Dan yang mendapatkan challenge-nya, tantangannya juga harus tahap yang terjadi seperti pada diri saya saat ini. Pertama, kendala yang saya miliki adalah tempat penyimpanan yang kurang. Kedua, kamera yang rusak dan sering mati-mati. Ketiga, power daripada baterai yang drastis cepat habis. Karena apa? Karena uang bisa bikin orang makan senang tidak kepalang. Uang bisa bikin mabuk kebayang. Uang. Itu judulnya Laba-Laba. Ya, dari penyanyi siapa dah kalau nggak salah. Inka Kristi ya. Oh, ya itu betul. Ya, situ. Ini adalah hari Senin ya kalau nggak salah. Hari Senin saya lupa. Tadi siang saya tidur, tidak melakukan survei tempat. Dan saya makin bingung. Nanti saya harus kemana? Saya tidak ingin ada orang yang melihat saya ketika saya hendak melakukan perekaman di tempat yang dianggap berhantu. Kalau ada yang tahu, saya tidak jadi. Saya enggan. Tapi bila tidak ada yang tahu, saya akan terus jalan. Seperti itu kira-kira. Sini banyak yang saya ini, kalau rambut saya dipanjangkan kembali, if I use long hair, I millennial. Itu saya kalau memanjangkan rambut, maka saya adalah orang bagian barat. Itu orang wilayah barat. Lihat wajah saya, wajah Indian. Ini karena sudah cukur. Tapi kalau belum, saya orang barat, begitu saya bilang kepada semua. Terus langsung saya berduas, karena saya tahu mereka akan melawan saya. Itu kemudian bangsa barat, siapa yang menghina, dia akan dibunuh.
suara-suara yang saya dengar, suara-suara orang bodoh, tapi tidak apa-apa, itu orang bodoh yang bersuara, saya tidak peduli. Yang penting itulah saya, dan saya tidak berharap agar video saya rekaman saya ditemukan di sebuah semak-semak dan tanpa saya gitu, itu saya tidak mau. Sudah, saya tidak tahu mau atau tidak, nanti saja kita lihat. Terima kasih.